Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendi Fadilah Gustaman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman kelas B semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sebagai moderator, Ira Tri Rahmawati sebagai notulen, Aini Zulfa sebagai materi, Haris Rasyad Adrian sebagai pemateri, Elsa Nur Arianti sebagai pemateri, Wanda Ayu Rahmadewi sebagai pemateri, akan mempresentasikan mengenai konstitusi. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat konstitusi. Nah, hakikat konstitusi menggunakan istilah undang-undang. Sebagian orang berpikir bahwa konstitusi adalah suatu naskah tertulis, padahal menurut beberapa ahli, konstitusi memiliki makna yang lebih luas. Dalam praktik kenegaraan, konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau lebih luas daripada undang-undang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas memiliki cakupan lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi ini sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi. Paham kodifikasi memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perundang-undangan. Paham kodifikasi menghendaki semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Setiap peraturan penting harus ditulis. Konstitusinya yang ditulis disebut dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga, konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi. Dalam arti material, pengertian konstitusi menitikberatkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan cara pembentukannya. Itu tercantum di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, ada konstitusi dalam arti formil, merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukannya pun harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan tata cara tertentu. Begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima, konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama ada A. Lassalle, filsuf dari Jerman. Menurutnya, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. Selanjutnya ada B. Sri Sumantri, ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Carl Schmitt merupakan ahli filsafat dari Jerman. Ia membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Di antaranya, 1. Konstitusi dalam arti absolut. Dalam arti absolut ini dijabarkan 4 penjelasan. Pertama, konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhan. Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarki. Yang ketiga, konstitusi merupakan faktor integrasi yang sifatnya bisa abstrak dan fungsional. Dan yang keempat, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi, konstitusi merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku di dalam negara. Kedua,
Konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi dalam arti relatif adalah konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti relatif dibagi dalam dua subpengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa. Yang kedua, konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Ketiga, konstitusi dalam arti positif. Konstitusi ini merupakan keputusan politik tertinggi. Keputusan tersebut berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati suatu negara. Konstitusi dalam arti ideal disebut ideal karena konstitusi ini merupakan idaman atau cita-cita dari kaum borjuis liberal. Nah, dapat disimpulkan bahwa konstitusi ini memiliki makna yang lebih luas, meskipun beberapa negara mengidentifikasi bahwa konstitusi ini dengan undang-undang dasar. Umumnya negara-negara di dunia ini memang memiliki konstitusi. Walaupun bukan syarat mutlak berdirinya negara, konstitusi ini memiliki peranan penting untuk mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi terdapat nilai-nilai, yaitu seperti nilai normatif, nominal, dan semantik. Nilai normatif, suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi ini tidak hanya berlaku dalam arti hukum saja, tetapi juga berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi memiliki nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Alasannya, pasal-pasal tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berlaku dalam suatu wilayah negara. C. Nilai semantik. Dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk berkepentingan atau kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk memobilisasi kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Tujuan konstitusi secara garis besar dibentuk untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan menghambat tumbuhnya rezim otoriter. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembatasan kekuasaan terdapat pada pasal 7. Contohnya, presiden dan wakilnya memegang kekuasaan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Akan tetapi, hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Selanjutnya, B. Konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan perlindungan hak dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. C. Konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan hak dan pengingkaran kewajiban terjadi sehingga merapuhkan sendi-sendi negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama. Pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Mekanismenya dilakukan melalui pembagian kekuasaan. Kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa melindungi hak-hak asasi manusia warga negara.
Menurut Jimmy Asidik itu ada 8 fungsi konstitusi. Yang pertama itu penentu atau pembatas kekuasaan. Nah, yang kedua itu pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, yang ketiga itu pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Nah, yang keempat itu pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, yang kelima itu penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Nah, yang keenam itu ada simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu, rujukan identitas, dan keagungan kebangsaan. Nah, yang ketujuh itu ada sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu bidang politik, dalam arti luas yaitu bidang sosial ekonomi. Nah, yang kedelapan itu sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Hukum Dasar Konstitusi Negara Indonesia memuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Kesimpulan, konstitusi dalam arti luas memiliki cakupan lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit yaitu sama dengan undang-undang dasar. Dan menurut Sri Suwantri, ahli hukum dari Indonesia, konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat satu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan konstitusi bagi sebuah negara merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan